Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalsumiati dari kelas A2 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang terjadi pada bayi serta penata laksanaannya. Dosen pengajar Ibu Vidya Aminin, SST MKes. Selamat menyaksikan. Masalah pada bayi yang pertama itu adalah muntah. Muntah adalah proses refleks yang terkoordinasi yang dimulai dengan biasanya penambahan air liur. Penyebab muntah itu ada dua, ditinjau dari sifat dan ditinjau dari waktu. Yang pertama itu ditinjau dari sifatnya. Ada yang pertama, muntah yang keluarnya banyak cairan itu kemungkinan disebabkan oleh obstruksi esofagus. Yang kedua itu ada muntah proyektif. Muntah proyektif ini dikemungkinkan disebabkan karena adanya lorus. Selanjutnya yang ketiga, hijau. Muntah hijau ini disebabkan oleh obstruksi ampula. Kedua itu muntah berdasarkan waktu. Muntah pada masa neonatus itu yang pertama muntah disebabkan karena kelainan pencernaan. Selanjutnya akalasia. Kedua, penyebab muntah ditinjau dari waktu. Yang pertama itu ada pada masa neonatus. Pada masa neonatus ini muntah terjadi karena kelainan pada esofagus, kelainan saluran pencernaan, akalasia, kalasia, dan berbagai penyebab lainnya. Kedua itu penyebab muntah dari setelah masa neonatus. Itu ada karena faktor psikogenik, ada kelainan pada pencernaan juga, dan berbagai faktor kelainan lain. Selanjutnya ada penata laksanaan saat muntah. Yang pertama itu kaji faktor dari penyebab muntah tersebut. Setelah dikaji, berilah suasana tenang kepada anak. Beri keadaan tenang pada anak, kaji sifat muntah. Lalu setelah anak tidak muntah lagi, susukan kembali anak dengan benar. Setelah semua penata laksanaan dilaksanakan, jika masih terjadi muntah, maka bawalah anak tersebut kepada layanan kesehatan lain. Masalah kedua pada bayi yaitu gumoh. Gumoh adalah keluarnya susu yang telah disusui ibu kepada bayi dari bayi setelah atau beberapa saat bayi menyusu. Keluarnya susu dalam keadaan atau kuantitas yang sedikit. Penyebab dari gumoh adalah posisi menyusu yang salah, bayi sudah terlalu kenyang, posisi botol susu yang salah, dan pemberian susu yang terlalu tergesa-gesa. Ini ada penata laksanaan terhadap gumoh. Penata laksanaannya itu, pertama, posisikan bayi dengan benar atau teknik menyusui yang benar. Setelah bayi kenyang saat menyusu, bayi disendawakan. Saat menyusu, mulut bayi tertutup rapat, di mana keadaan mulut bayi benar-benar mencakup di areola mamai. Masalah ketiga pada bayi yaitu oral thrush. Oral thrush disebut juga kandiasis, yaitu penyakit pada rongga-rongga mulut yang terdapat lesi-lesi bervariasi seperti lunak, adanya merah-merah di rongga mulut. Penyebab dari oral thrush ini ialah jamur Candiasis albicans. Pada oral thrush, ibu bisa memulai dengan membersihkan mulut bayi yang terdapat putih-putih dengan air hangat beserta katembat. Bersihkan secara hati-hati. Jika tidak bisa dibersihkan, ibu bisa membawa ke layanan kesehatan dengan bayi akan diberikan antibiotik atau ruam popok. Ruam popok ini disebabkan karena peradangan pada kulit area popok bayi. Diaperas atau ruam popok ini biasanya dialami bayi itu mulai berusia 4 bulan hingga 15 bulan. Penyebab dari diaperas ini atau ruam pada popok bayi ini, penyebabnya ada bayi alergi terhadap merek popok sesuatu, kebersihan bayi kurang terjaga, juga bayi buang air.
bayi sering buang air. Penata laksanaan dari diaper atau ruang popok bayi ini dapat dilakukan dengan mengganti popok bayi dengan bahan yang berasal dari kain dan menyerap keringat bayi. Juga pilih jenis popok yang benar-benar cocok dengan kulit bayi, jaga kebersihan bayi, dan tetap jaga apa lagi? Pilih jenis popok bayi yang sesuai dengan kulit bayi. Selanjutnya, sering ganti popok. Sesering mungkin ganti popok. Jika sedang mengganti, bersihkan popok dengan air yang bersih. Jika masalah ini juga tidak dapat diatasi, maka bayi harus diberikan antibiotik atau obat anti jamur. Masalah yang kelima adalah seborrheic. Ialah penyakit sebum lemak yang berlebihan yang terjadi pada 3 bulan pertama awal kelahiran. Tanda-tandanya terdapat ruam merah pada kulit kepala, leher, bagian ketiak, dan lipatan paha. Penata laksanaannya dengan menggunakan emolin atau krim berair dan hidrokortison 0,5% atau 1%. Oleskan di area leher atau ketiak dan bagian paha. Untuk bagian kulit kepala, dikeramas dengan air atau sampo yang khusus bayi, minyak, juga baby oil. Masalah yang selanjutnya adalah bisul atau furunkel. Bisul ini hanyalah sebagai istilah. Bisul dalam ilmu medis, bisul itu disebut dengan furunkel. Furunkel ini yaitu peradangan furunkel yang terdapat pada bagian kulit atau bagian tubuh yang berambut. Jenis furunkel ada folikulitis, furunkel, furunkulosis, karbunkel. Penyebab dari furunkel atau bisul ini disebabkan oleh jamur Candidiasis albicans. Penata laksanaan dari masalah bisul atau furunkel ini, penata laksanaan awalnya bisa dengan jika bayi digigit nyamuk, bekas gigitan nyamuk jangan digaruk. Jika digaruk akan menyebabkan iritasi atau berbagai penyakit yang lain. Jika memang sudah ada furunkel atau bisul ini, sebaiknya bayi diberikan antibiotik oral. Contohnya dengan mengoleskan antibiotik pada kulit bayi yang terdapat furunkel. Contohnya jika terdapat furunkel di daerah paha bayi, maka oleskan antibiotik. Penyakit selanjutnya adalah miliarisis. Miliarisis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh sumbatan saluran kelenjar. Disebabkan karena penyumbatan pori kelenjar keringat. Karena contohnya pakaian bayi lembab atau cuaca yang udara panas dan dingin. Penata laksanaannya dengan yang pertama, tempatkan bayi di tempat yang dingin dan udaranya teratur. Kedua, gunakan pakaian yang tipis dan juga lembut. Gunakan obat yang mengandung kolinergik yang membuat obat antikolinergik yang membuat keringat berkurang. Terakhir, berilah bedak yang bersifat mendinginkan dan membuat bayi tidak iritasi. Masalah pada bayi yang selanjutnya ada obstipasi. Obstipasi adalah penyumbatan atau terlambatnya sisa makanan dikeluarkan bayi, sehingga bayi tidak dapat buang air besar atau bayi sulit pada buang air besar. Penyebab dari obstipasi, penyebabnya ada dua, yaitu obstipasi sampel dan obstipasi simptomik. Obstipasi sampel ini diakibatkan oleh adanya gangguan pencernaan. Yang kedua itu obstipasi simpatik, diakibatkan karena adanya timbul suatu penyakit. Pelaksanaan dari obstipasi, yang pertama, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan banyak mengandung serat, sehingga bayi saat diberi ASI oleh ibu, bayi juga mendapat serat dan cairan makanan yang benar. Anjurkan minum susu formula dengan protein yang tinggi. Yang terakhir, beri suplemen serat.
Baik, itulah masalah-masalah yang terjadi pada bayi atau neonatus dan juga penata laksanaannya. Semoga bermanfaat.